itu semuanya nampaknya instan ya, artinya maksudnya ya sudah saya putuskan ini, tidak dengan pertimbangan yang muluk-muluk yang barangkali malah jadi tidak jadi gitu ya. Maksudnya putusannya begitu cepat gitu. Aku orang spontan, Kak. Aku ketika ada ide langsung aku eksekusi. Oke. Aku tidak memikirkan bagaimana caranya gitu, bagaimana nantinya. Ku ambil eksekusi, ku jalanin aja. Dapat di situnya tuh, Kak. Jadi aku bukan orang yang perfeksionis. Aku lebih kepada ya aku punya ide ya seperti BK Manise itu ya ada ide langsung eksekusi jadi gitu. Berbeda dengan yang Rumah Langit yang saat ini ya. Rumah Langit itu mimpi 6 tahun. Oke. Ini Rumah Langit ini yang orang-orang dengan gangguan jiwa itu ya, Bang ya? Bukan. Betul. Ya. Iya betul. Nah, iya. Gimana ceritanya 6 tahun lalu barangkali ada peristiwa yang membuat Anda berpikir untuk segera mendirikan ini pada waktu itu? Iya waktu itu ya 6 tahun yang lalu ya waktu lagi jualan air gitu ya, jual air minum isi ulang, saya hanya melihat seseorang yang mengambil makanan dengan apa ya dari tempat sampah gitu. Dan saya bilang Tuhan suatu saat saya ingin punya rumah singgah, rumah tinggal bagi mereka-mereka orang dengan gangguan jiwa yang hidupnya di jalanan, yang terlantar. Dan ya aku juga nggak tahu kan 6 tahun mimpi itu dipelihara terus dan kenapa Tuhan juga izinkan terwujud di masa pandemi ini, ya tanggal 10 Oktober kemarin bertepatan di Hari Kesehatan Jiwa Internasional. Jadi aku juga bingung gitu loh. Jadi ya Tuhan caranya aneh, kerjanya aneh gitu. Jadi ya rumah langit adalah rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa dan homeless gitu ya, tunawisma. Jadi ya di sini ya seperti hari ini ada 3 penghuninya itu yang kita ajak rutin berobat, minum obat gitu. Jadi ya itu semua dana kita galang. Jadi semuanya gratis di sini, makanan semuanya disiapkan. Mereka tidur dengan kasur, pakai selimut, pakai bantal gitu. Yang tadinya mereka hidupnya di jalanan. Tapi ini khusus yang untuk di jalanan ya, Kak. Oke. Nah, jadi ini orang-orang yang memang bukan yang keluarga menyerahkan. Tidak, ini mereka tidak punya keluarga atau dibuang keluarga. Oke. Yang masih tinggal bersama keluarga itu tidak kita terima, walaupun dibayar. Aku udah sering dihubungin gitu ya. Kita bayar berapapun tidak. No, ini bukan itu misinya Rumah Langit gitu. Bahwa kita hanya orang-orang yang orang-orang yang terlantar. Jadi ya nggak apa ya Kak, yang bukan ini, this is not business gitu loh. Iya. Tapi kalau ya, correct me if I'm wrong ya, kalau orang Batak itu menganggap orang gila ini agak tabu ya Bang, benar nggak sih? Maksudnya banyak keluarga yang hendak dalam tanda petik gitu ya, mengusir mereka kalau ada yang gangguan jiwa. Enggak ya? Atau bagaimana kalau di pertama aku mau koreksi dulu kayak pertama aku mau koreksi, mari kita buang stigma orang gila bagi mereka. Mereka bukan orang gila, mereka adalah orang dengan gangguan jiwa. Yang gila itu kita mau ngurusin mereka bukan keluarganya. Kan itu. Iya kan? Jadi yang gila itu kita, para relawan-relawan Rumah Langit itu yang gila gitu loh, bukan keluarganya kok diurusin. Ya pada dasarnya ya bagi orang Batak ya, saya pikir sih bukan tentang kesukuan Batak aja, tapi bagi banyak keluarga, banyak suku juga ya, ketika ada orang dengan gangguan jiwa anggota keluarganya itu kadang-kadang ya itu jadi kayak sebuah aib ya. Makanya itu terjadi banyak juga yang terjadi hidupnya di jalanan karena itu dibuang kan. Jadi ya bukan Batak aja sih sebenarnya, tapi semua suku kalau menurut saya itu mereka ya malu aja gitu kalau ada anggota keluarganya yang dengan gangguan jiwa gitu. Dan kadang-kadang saya selalu bilang gitu, ketika ada orang mau menitipkan ke sini, saya bilang mereka tinggal bersama keluarga itu 50% sudah kesembuh di situ gitu. Mereka harus dirangkul, dikasihi, bukan malah dibuang. Makanya di Rumah Langit sendiri kita banyak relawannya, banyak orang yang datang. Supaya apa? Karena teman-teman ODGJ ini, saudara-saudara kita ini, mereka membutuhkan banyak cinta. Mereka membutuhkan banyak kasih sayang. Dan puji Tuhan dalam 2 bulan ini progres dari 3 penghuni yang ODGJ itu luar biasa.
Oke. Ada pengobatannya juga nggak, Bang? Kalau di sini untuk mereka, atau mereka hanya kita treat sebagai orang biasa begitu ya? Atau kita treatment dengan kita bawa berobat ke psikiater. Hari ini kita bawa berobat rutin, itu minum obatnya pagi dan malam. Ada kegiatannya, jadi setiap orang itu setiap penghuni akan punya program-programnya, tergantung interestnya mereka masing-masing. Tapi mulai besok itu sepertinya kita akan mulai buat kue Natal kembang loyang. Jadi nanti jualan kembang loyang dan itu tabungannya untuk mereka. Mereka akan punya tabungan, mereka uangnya untuk mereka. Jadi karena kita ingin menyiapkan mereka menjadi manusia yang mandiri. Iya. Nah, rumah yang mereka huni ini sendiri rumah siapa, Bang, awalnya? Atau ada donatur yang menyerahkan rumah ini untuk dipakai? Itu kita sewa, Kak. Oh, oke. Kita sewa. Jadi pada saat itu aku minta waktu sama yang punya rumah seminggu untuk mengumpulkan uang 45 juta untuk 3 tahun gitu ya. Oke. Terus ya aku mulai bikin posting di media sosial dan puji Tuhan dalam waktu 34 jam terkumpul 48 juta. Oke, wow, hebat. Tidak sampai 2 hari. Padahal minta waktunya seminggu. Itu yang aku bilang bahwa ketika ketulusan dan keikhlasan mendasari kegerakan kita, Tuhan itu akan bekerjanya luar biasa gitu. Jadi selalu ada jalan ya? Iya, jadi ya aku ya akhir-akhir ini aku jarang gereja, jujur Kak. Aku jarang gereja, ya karena apa? Menurut aku jarang baca Alkitab gitu. Karena menurut aku udah kulakukan baca Alkitab mulai dari sekolah minggu kan begitu. Dari kecil. Saatnya sekarang mungkin implementasinya. Untuk apa kita baca-baca firman terus tapi tidak dilakukan? Iya. Lebih bagus sekarang implementasinya lah, udah cukup lah yang gereja itu. Iya. Nah, kalau orang dengan gangguan jiwa sendiri, kalau di sekitar Siantar itu yang berkeliaran banyak nggak sih, Bang? Banyak. Jadi ya justru kan yang sering terjadi adalah pembuangan antar daerah. Oh gitu. Bahwa dari kabupaten kota yang lain dibuang ke Siantar, dari Siantar dibuang ke tempat yang lain. Ya itulah pekerjaan pemerintah kita. Maksudnya mereka dibuang di jalan gitu? Iya, jadi pindah kabupaten dan kota. Itu sudah rahasia umum. Iya, artinya mereka dibawa gitu dari satu kota ke Pematang Siantar misalnya, dilepas begitu aja, begitu? Bukan dibuang di kotanya, Kak, itu di perkebunan nanti. Jadi dari perkebunan ini mencar semua kemana-mana orangnya. Oh, iya. Jadi nggak ditampung ya, nggak dipindahkan tempat gitu ya, tapi dilepas begitu aja. Kasihan banget. Iya, di perkebunan. Iya, itu tengah malam. Oh, ya ampun. Ya, mereka ini penjahat kemanusiaan sebenarnya, itu perlu ditembak mati tuh. Kalau kedapatan itu tembak mati aja tuh yang buang-buang orang-orang di GJ itu. Iya ya. Nah, makanya mereka mungkin kebingungan untuk mencari jalan pulang ya, karena mereka di daerah yang asing begitu kan ya? Dia sudah daerah yang berbeda. Itu gimana mengajak mereka untuk pulang ke rumah langit yang juga tentu asing buat mereka ya, untuk diajak tinggal bersama gitu. Ya, jadi ketika kita berbagi nasi setiap hari kepada mereka, kita selalu tawarkan gitu loh. Kita tetap ada rumah, kamu bisa tinggal di situ, kamu bisa makan yang enak gitu, yang bersih, kamu bisa tidur yang nyenyak, kamu bisa mandi, itu kita tawari. Jadi cara kita tidak memaksa mereka gitu loh. Jadi kita lebih menawarkan ini ada tempat gitu. Jadi ya makanya rumah langit itu kita tidak bicara tentang kita tidak bicara tentang kuantitasnya, berapa banyak penghuninya, tapi bagaimana kualitasnya. Jadi karena ya misinya kita kan ingin bagaimana memanusiakan mereka. Ya, betul. Dan ini yang tinggal sekarang bertiga ini bukan dari daerah Siantar aja ya, Bang? Yang saat ini? Bukan, itu dari luar kota. Itu sekarang penghuninya 5, 3 yang ODGJ, 2 yang homeless. Oke. Untuk Gitu. kegiatan ini sendiri, apa yang Bang Togo bayangkan kelak gitu? Maksudnya mimpi apa yang hendak Anda raih gitu ya? Mungkin melawat lebih banyak orang-orang dengan gangguan jiwa gitu ya, atau lebih jauh dari itu seperti yang tadi Anda sampaikan soal
melepas orang-orang dengan gangguan jiwa dari daerah lain ke kota lain itu harus dihentikan barangkali atau bagaimana? Ya mimpiku sebenarnya Rumah Langit cepat tutup, Kak. Itu artinya pemerintah udah kerja. Saat ini kan pemerintah tidak bekerja, makanya masih banyak orang-orang yang hidupnya di jalanan. Kan padahal undang-undang mengatakan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara. Kan ada departemen sosial yang seharusnya bertanggung jawab kan, Bang? Betul. Jadi mimpinya bukan semakin banyak penghuninya, no. Kalau bisa tutup begitu. Kalau bisa tahun depan tutup. Itu artinya pemerintah udah kerja. Tapi selama pemerintah belum kerja, Rumah Langit akan terus bergerak. Karena mereka juga punya hak yang sama dengan orang-orang yang seperti kita. Mereka punya hak untuk tidur nyaman. Mereka punya hak untuk makanan yang bersih. Mereka juga punya hak untuk bisa mandi. Iya, iya. Gitu. Tapi kita selama ini tidak mendapatkannya apa? Karena pemerintahnya nggak kerja. Salah satu yang harus dilakukan pemerintah apa ya, Bang? Beda. Kenapa? Kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah ya untuk ini? Ya sebenarnya kerja aja gitu loh. Jangan di kedai kopi aja kerjanya. Kerja yang benar gitu. Ya, kemarin itu kita juga ditawarkan untuk dana APBD. Kita tolak. Karena apa? Bukan itu. Solusinya bukan itu. Gue bilang, saya tidak butuh dananya. Saya butuh mereka punya KTP. Supaya mereka memiliki BPJS. Supaya mereka bisa minum obat seumur hidup mereka. Berarti yang ingin kita ubah ada. Kalau mau kerja bisa aja kan dibikin kan KTP-nya, dibikin BPJS-nya. Itu kerja gitu loh. Apakah ini ada kaitannya dengan mindset ya, Bang? Mindset. Jadi menganggap orang-orang dengan gangguan jiwa sebagai orang kelas 2 begitu ya, dia diskriminasi begitu ya? Ya kalau menurut aku begini ya, mindset mereka sebagai pelayan masyarakat yang harus dirubah. Tidak ada ibaratnya di kelas 1, kelas 2, semua warga negara sama kok. Karena mentalnya apa? Mentalnya ada mental budak. Selalu menjadi penyembah orang-orang yang hebat gitu. Ketika ada orang-orang di jalanan yang ini ya mereka abaikan itu gitu. Terus ketika mereka kemarin masuk jadi ASN itu nyogok atau gimana gitu, atau panggilan hati kan begitu. Ya kalau nyogoknya masuk ASN-nya begitu kualitas ASN-nya, nggak peduli mereka dengan programnya. Ya sekarang gitu aja, mensos aja korupsi. Iya, baru ketangkep ya kemarin. Kan kita pontang-panting di sini. Walaupun dana kita banyak, bagaimana kita bisa tawar-tawar gitu ya produk-produk yang mau kita bagikan gitu dengan kualitas yang bagus gitu. Dia korupsi. Iya. Tapi ini menarik ya, Bang. Kalau di Siantar sendiri kan berarti nggak ada yang bekerja untuk orang-orang yang dengan gangguan jiwa ya, karena ini area banyak. Oh banyak juga ya. Banyak. Tapi kan mereka bentuknya yayasan, mereka kan pusat rehabilitasi. Jadi berbayar ada. Jadi kalau kita kan memang misinya sosial. Ya banyak yang yayasan-yayasan gitu banyak kok. Yaitu dikhususkan kepada yang anggota keluarganya yang dengan gangguan jiwa ya dimasukkan ke yayasan. Kalau kita mengcover orang-orang yang dilupakan yang di pinggir jalan ini. Iya. Ya menarik. Bang Togu bisa cerita sedikit tentang keluarga, ya kan? Saya tuh kan dengarnya Anda cucunya Sisingamangaraja, tapi kalau bisa dijelaskan silsilahnya lebih, ini barangkali membantu juga teman-teman yang melihat kita. Itu dari garis ibu ya, Bang? Dari garis ibu? Enggak, garis bapak. Dari garis bapak. Jadi ya opung bapak yang melahirkan bapak saya. Itu putrinya Sisingamaraja 12. Oke. Jadi bapak saya itu cucunya Sisingamangaraja 12. Tapi kita kan orang Batak. Orang Batak itu yang membawa silsilah itu kan dari pihak laki-laki gitu. Kalau kita perempuan kan hanya boru kan ya enggak. Jadi sering nggak dianggap lah. Dan nggak apa-apa sih. Nggak perlu juga dianggap. Iya ya.
itu ada beban nggak membawa itu Bang ya untuk darah langsung Sisingamangaraja itu ya? Kalau beban enggak sih Kak. Jadi apa ya? Ya kalau aku sih pada prinsipnya apa yang bisa aku lakukan, ya kalau apa ya aku lakukan. Tapi kalau dibilang semangat dan motivasi apa ya, semangat melihat Sisingamangaraja, semangatnya ada di dalam diriku. Tapi bukan jadi beban, karena memang zamannya sudah berbeda. Zamannya kan udah berbeda. Ketika itu Sisingamangaraja melawan Belanda, saat ini ya kita kan, ya aku sendiri kan melawan pemerintah sendiri kan begitu. Yang tidak bekerja. Kalau pesan-pesan dari orang tua barangkali yang diturunkan yang melekat gitu ya, barangkali filosofinya Sisingamangaraja yang diterapkan sampai saat ini, Bang Teguh? Nggak ada, karena memang pertama aku juga waktu itu dengan Opung juga tidak terlalu dekat karena memang merantau terus. Apa ya? Ya kalau menurut aku sebenarnya hanya pesan-pesannya itu sebenarnya ya hiduplah berdampak buat orang lain. Okay. Apapun itu, apapun bidangmu, itulah hiduplah berdampak untuk orang lain. Iya, iya. Itu sih Kak. Nah, ini selain ngumpulin orang-orang dengan gangguan jiwa yang sekarang ini apa namanya dilakukan adalah membantu orang-orang yang terdampak itu ya pandemi ya Bang ya. Ada lagi ya, itu sudah berjalan. Itu tahun ini ya, tahun ini itu diinisiasi ya untuk. Iya. Dan kelihatannya akan berlanjut terus ya kan, walaupun vaksin akan ada, tapi belum akan memberi dampak yang dalam waktu dekat ini kelihatannya ya Pak. Ya akan terus bergerak lah Kak. Jadi begini kan Kak, ya, kita kan civil society ya, masyarakat sipil kan. Masyarakat sipil itu bekerja karena apa? Karena pemerintahnya kan tidak kerja. Tapi bukan berarti aku bukan tipe begini loh Kak, bukan tipe yang selalu mengkritik tapi nggak bekerja. Aku kritik, aku kasih solusi dan aku kerjakan yang misalnya memang yang harusnya ini dikerjakan pemerintah. Jadi kadang-kadang aku bilang gini, kau nggak mau ya dibantu pemerintah? Bukan aku nggak mau, bilang aku yang bantu pemerintah. Karena ini kerjaan mereka. Tapi mereka nggak kerja. Tapi ya aku kerjakan, tapi aku nggak minta dana dari mereka gitu. Jadi kadang-kadang pemerintah itu diam aja, nggak ngerecokin kerjaanku, itu udah membantu. Ini kadang-kadang kan mau taking kredit lah, minta inilah, izin lah, apa segala macam gitu. Ini kan begitu kan? Kan bagaimana misalnya, ya udah diam aja lu di situ. Ini kerjaan lu yang gue kerjain gitu loh. Diam aja lu udah membantu. Kok ngerecokin gitu, lihat gas lah. Kadang-kadang seperti itu sebenarnya. Bersinergi, mari kita bersinergi. Kalau nggak minta dana kalian recokin kan gitu. Artinya kalau apa ya, mari kita bersinergi. Aku nggak minta duit pemerintah, enggak. Karena banyak orang-orang baik di luar sana yang mau apa ya, mau bersama-sama dengan aku mewujudkan mimpi itu. Ya, awalnya ini kan awalnya enggak kayak Alusito Toba, BK Manis, Rumah Langit, itu kan hanya mimpi seorang Togu Simorankir. Saat ini mimpi apa? Mimpi ribuan orang. Kenapa? Akhirnya mereka tersesat di jalan yang benar. Mereka masuk ke dalam mimpiku. Mereka bersama-sama dengan ini kita lakukan gitu. Daripada sekedar nyinyir, daripada sekedar mengkritik. Aku kritik pemerintah, tapi aku kerjakan yang aku kritik. Iya, berarti selama ini apakah pemerintah sudah cukup memfasilitasi atau membantu? Tapi kalau dari statementnya Bang Togu, kayaknya kecewa banget ya selama ini apa yang dilakukan pemerintah. Ya karena sebenarnya apa ya Kak? Ya karena kan banyak hal-hal ya, kita punya dinas sosial, tapi kenapa sih orang-orang di jalan itu tidak diurus? Iya kan? Ya. Kenapa sih misalnya dinas-dinas sosial ini tidak bikin panti-panti? Mereka rawat itu yang benar dengan orang dengan gangguan jiwa. Mereka punya resource loh. Iya. Iya kan? Betul. Kenapa sih dinas sosial itu tidak menaruh stafnya di Rumah Langit ini untuk belajar bagaimana sebenarnya? Kan begitu. Jangan kerjanya hanya di balik meja. Kerja dong ke lapangan, turun ke lapangan. Ya harusnya begitu. Apakah pernah disampaikan Bang Togu ini komplain ini atau kritik ini ke mereka?
Oke. Tanggapan mereka? Ya diam aja, langsung balik badan. Oh, oke. Jadi gimana? Jadi kita capek kan, akhirnya kan capek. Ya udah kita kerjakan aja lah apa yang bisa kita kerjakan. Iya. Karena kadang-kadang pun orang pemerintah tidak terima dengan apa yang aku katakan. Oh ya.